Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 181. Yusueli tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud Si Feng dengan tiba-tiba bertanya lagi. Ia mengamati Si Feng dari atas ke bawah, pikirannya berpacu. Kehidupan bahagia dan masa depannya saat ini semua berkat Shen Meng. Jika ada yang berani mengganggunya, ia akan melawan mereka sampai mati. Si Feng tahu dia terlalu sensitif, jadi dia cepat-cepat melambaikan tangannya. Apa yang kau pikirkan? Kau pikir aku iri padamu? Aku berharap kau baik-baik saja, agar bajingan-bajingan di keluarga Su itu menyesalinya sampai mati. Aku bertanya ini karena, aku sedang mencari jalan keluar untuk adik iparku yang kedua. Kau tahu dia dipukuli dan dimarahi habis-habisan kemarin saat tahun baru. Aku ketakutan mendengarnya dari dalam rumah. Kamu hanya mendengarkan dari dalam, mengapa kamu tidak pergi dan menyelamatkannya? Si Feng memelototinya. Saat itu tengah malam, dan ia ingin pergi, tetapi ayah Daking tidak tahu malu. Suatu kali ia keluar tanpa mengenakan pakaian, jadi ia tidak pernah mengetuk pintu larut malam lagi dan membiarkan suaminya pergi begitu saja. Si Feng, kamu baik hati dan tulus. Kamu ingin aku baik-baik saja dan kakak iparmu yang kedua juga baik-baik saja. Tapi lihat Xiao Meng waktu dia menyinggungnya hari ini. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kalau dia mengatakan apa-apa, Xiao Meng pasti tidak akan menanggapi sama sekali. Si Feng ragu sejenak sebelum berkata dengan agak canggung, kau tahu kakak iparku yang kedua, dia selalu ragu-ragu dan bimbang. Dia tidak tahan berpisah dengan anak-anaknya, yang semuanya sangat bijaksana. Hanya karena anak itu bijaksana, orang tuanya seharusnya lebih tegas lagi. Kalau tidak, lihat saja, rumah akan kacau setiap hari. Bagaimana mungkin itu baik untuk anak itu? Bukannya aku tidak menginginkan Daisy. Anak itu sama seperti ayahnya. Dia tidak bisa diubah. Aku hanya berharap dia bisa menjauh dariku di masa depan dan tidak pernah melihatku lagi. Bagaimana mungkin ia tidak merasa sakit hati terhadap darah dagingnya sendiri? Namun, ia juga memiliki dua putri yang bijaksana. Ia tak mungkin menghancurkan kehidupan kedua anaknya yang lain demi satu anak yang busuk sampai ke akar-akarnya. Melihat Si Feng tidak berbicara, Yusueli berbalik untuk pergi, tetapi setelah mengambil dua langkah, dia berbalik. Si Feng, Xiao Meng melihat betapa menyedihkannya aku dan ibuku, dan memohon kepada semua orang yang bisa ia bantu untuk mendapatkan pekerjaan yang sulit. Ia hanya wanita desa, ia tidak memiliki banyak kemampuan. Jika Wang Lianhua mampu, semua orang akan bersedia membantu. Jika tidak, bahkan jika kau berlutut dan memohon kepada Xiao Meng, ia tidak akan bisa membantumu. Lagi pula, ia sudah cukup baik padamu. Jangan ganggu dia. Setelah mendengar ini, Si Feng menghela napas dan mengangguk. Shen Meng tampak cukup cakap, tetapi ia mengandalkan bantuan, yang paling sulit dibalas. Yah, meskipun Kaisar tidak khawatir, para Kasim khawatir, dan kakak iparnya yang kedua juga tidak khawatir, jadi ia juga harus tenang. Hari kedua tahun baru Imlek adalah hari untuk mengunjungi rumah ibu. Pagi-pagi sekali, Lu Zhenping meletakkan barang-barang yang akan ia kirim di pintu ruang utama. Di luar sangat berangin, tetapi untungnya tidak turun salju atau hujan. Shen Meng dan anak-anak yang baru saja tiba dari Paman Guai telah selesai bersiap-siap. Ia mengenakan topi tipis dan rompi kulit domba di atas jaket katunnya, dan ia menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil tersenyum. Zhenping, kamu sudah berkemas. Kapan kamu berangkat? Paman Guai, kenapa pakaianmu tipis sekali? Anginnya kencang sekali, nanti kamu masuk angin kalau nyetir. Paman Guai melambaikan tangannya. Ketika ia datang, ia menyantap telur rebus anggur buatan putrinya, dengan tambahan gula putih. Rasanya lezat, dan ia merasa hangat di sekujur tubuh, tidak kedinginan sama sekali. Tidak sedingin itu. Aku pernah mengalaminya. Untung kamu datang lebih awal. Kalau kamu datang sehari kemudian dan minta gerobak sapi, kamu pasti tidak akan dapat giliran. Lu Zhenping mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Ia berbalik dan kembali ke dalam rumah. Paman Guai bingung dan mengira Lu Zhenping telah mengatakan sesuatu yang membuatnya marah. Ia pun bingung. Beberapa saat kemudian, Lu Zhenping keluar dari rumah dengan topi tuannya dan mantel militer tuannya. Paman, pakai ini dan pakai juga mantelmu. Memang sudah tua, tapi setidaknya ini menghangatkanmu. Paman tidak akan masuk angin saat tahun baru, atau siang-siang akan khawatir. Ketidakberdayaan Paman Guai berubah menjadi keterkejutan, tetapi ia tidak mengulurkan tangan. Ia mendorong barang-barang itu ke arah Lu Zhenping. Aku tidak butuh ini. Ayahku mengendarai gerobak sapi sepanjang tahun. Kapan aku pernah takut panas atau dingin? Tidak, simpan saja sendiri. Shen Meng keluar saat itu juga. Ia menatap Paman Guai dengan wajah muram. Untuk menghadapi lelaki tua sekeras kepala itu, seseorang harus menggunakan cara yang luar biasa. Paman, sebaiknya Paman pulang. Kita tidak akan mengunjungi kerabat. Kalau Paman masuk angin, Xiao Bin akan marah pada kita, dan siang-siang akan menyusahkannya. Bukankah itu akan merusak hubungan kedua anak itu? Mendengar ini, Paman Guai segera menyambar pakaian itu dari tangan Lu Zhenping dan segera memakainya. Ia bertekad untuk langsung ke inti masalah dan membahas apa yang menjadi perhatian Lu Zhenping, kalau tidak akan ada masalah lagi. Shen Meng membawa dua selimut tebal, satu dibentangkan di atas gerobak sapi dan satu lagi di atasnya. Ia naik lebih dulu dan meringkuk di dalamnya.
Lu Zhenping khawatir Shen Meng akan kedinginan, jadi ia mengisi botol air panas untuk Shen Meng dan meletakkannya di bawah kakinya. Paman Guo melihatnya dan meringis. Jaraknya dekat saja, kenapa harus hati-hati? Ia mengendus dan merapatkan mantelnya. Benar saja, memakainya lebih baik daripada tidak memakai apapun. Rasanya sangat hangat. Lu Zhenping menggendong anak-anaknya ke dalam mobil, menyelimuti mereka semua sebelum dia sendiri melompat masuk, dan seluruh keluarga menuju ke rumah keluarga Shen. Gerobak sapi itu terguncang-guncang, membuat Shen Meng mengantuk. Setibanya di rumah keluarga Shen, ia sudah hampir tertidur. Shen Xiaobin sudah menunggu di pintu pagi-pagi sekali. Ketika melihat Paman Guo mengemudikan gerobak sapi, ia sangat antusias dan menghampiri untuk mengambil kepangannya. Paman, apa Paman kedinginan? Kami punya teh jahe gula merah di rumah. Masuklah dan hangatkan dirimu, kakak dan kakak ipar. Shen Meng, Lu Zhenping. Lihat caramu memperlakukan orang lain secara berbeda. Sikapmu sungguh menjijikkan. Shen Xiaobin dengan senang hati mengikat gerobak sapinya ke pohon dekat pintu. Ada jerami gandum di dekatnya, jadi sapi itu tidak kedinginan. Paman Guo lega melihat sapi tua itu sudah nyaman. Jangan khawatirkan aku. Kakak dan iparmu menyewa gerobak sapi dan datang mengunjungi kerabat saat tahun baru. Cepat bantu bawa barang-barang ke dalam rumah. Anak-anak meringkuk di selimut dan akan kedinginan kalau keluar seperti ini. Baiklah, Paman, masuklah dulu. Ia mengantar Paman Guo ke halaman, lalu menghampiri sambil tersenyum untuk menyapa Shen Meng dan Lu Zhenping. Keduanya meliriknya, dan Shen Xiaobin tersenyum canggung. Kakak dan ipar, jangan marah. Kita semua keluarga sekarang, jadi tidak perlu terlalu sopan, kan? Ming Yang, Ming Liang, Ming Fang, Ming Kei, cepat masuk. Pamanmu sudah memanggang ubi jalar untukmu dan menuangkan teh jahe untukmu. Masuklah dan hangatkan dirimu. Dia menepuk tangan masing-masing anak secara bergantian sebelum menyeringai dan memanggil Shen Meng dan Lu Zhenping. Tidakkah menurutmu Xiaobin agak licik? Kurasa begitu. Kapan kamu pernah bicara sevasi itu? Punya pasangan dan pekerjaan memang bikin beda. Lihat betapa mengesankannya ini. Kakak dan iparku sepertinya sudah nggak peduli lagi, deh. Jangan khawatir, istriku sayang. Alasan utamamu datang ke sini kali ini adalah untuk memeriksa studi Xiaobin, kan? Dia bisa menunjukkan kepadamu, tidak, menunjukkan kepada semua orang, kemajuannya nanti. Kau sungguh kejam, Lu Zhenping. Shen Meng langsung menyetujui sarannya dan dengan senang hati menariknya ke halaman, meninggalkan Shen Xiaobin terpaku di tempatnya. Apa yang diceritakan kembali dalam buku teks Cina tentang cerita Daun Biru? Berapa jumlah kaki ayam dan kelinci dalam satu kandang? Apa saja 4 modernisasi dalam buku teks pendidikan moral? Bab 182. Shen Xiaobin memasuki rumah dengan gugup. Wang Guizi sudah mengobrol hangat dengan Shen Meng, sementara Lu Qinlan dan Su Xiaomei duduk mengelilinginya. Kedua iparnya menghujani Shen Meng dan anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Xiaolong, kemarilah. Bibi dan pamanmu ada di sini. Kemarilah dan sapa kami. Kamu akan segera belajar pertukangan, dan kami akan sangat meminta bantuanmu. Xiaolong cukup pemalu, dengan 2 bercak merah di wajahnya karena ketinggian. Ia beringsut mendekati Shen Meng. Bukan karena ia takut pada orang lain, tetapi kesannya terhadap Shen Meng sudah terlalu mengakar, dan ia tidak tahu bagaimana caranya mendekatinya. Sedangkan Lu Zhenping, ia merasakan campuran rasa hormat dan takut. Pamannya bukan orang biasa. Ia pernah ke medan perang. Anak-anak desa mana yang tidak iri padanya karena memiliki paman yang begitu kuat? Halo, Bibi dan Paman. Xiaolong, kamu akan pergi ke rumah majikanmu setelah bulan ini. Kalau kamu kangen rumah, bilang saja ke majikan dan nyonyamu, dan mereka akan mengizinkanmu pulang. Kalau kamu tidak sibuk di desa Lujia, mampirlah ke rumah bibimu. Bibimu akan memasakkanmu sesuatu yang lezat, oke? Oh, terima kasih, Bibi. Setelah berkata begitu, Xiaolong menatap Lu Zhenping dengan mata penuh berharap mendapat nasihat. Melihat Xiaolong yang sudah sebesar pemuda, Lu Zhenping berpikir dalam hati, ketika ia pergi ke militer, Shen Meng juga akan pergi bekerja di kota kabupaten. Ketika ia punya waktu luang, ia bisa datang dan membantu mengurus Ming Kei. Xiaolong, kamu sudah dewasa sekarang. Pertukangan adalah keterampilan. Setelah kamu mempelajarinya, kamu akan mampu bersaing dengan gurumu untuk mencari nafkah. Biasanya, orang hanya mengajar anak-anak mereka sendiri dan jarang mewariskan keterampilan mereka kepada orang luar. Gurumu bersedia menerimamu karena bibimu telah berusaha keras. Ini bukan hanya tentang memberimu hadiah. Bibimu telah menyelamatkan nyawa istri dan adik perempuan gurumu, itulah sebabnya gurumu setuju. Ketika kamu sampai di tempat gurumu, belajarlah dengan baik dan bekerja keras. Jika kamu tidak mengerti sesuatu, jangan malu atau takut untuk bertanya. Jika gurumu tegas kepadamu, itu berarti dia ingin mengajarimu dengan baik. Jika dia tidak tegas, maka dia sedang menyakitimu. Ketika kamu tidak sibuk, jagalah adik-adikmu di rumah dan rajinlah. Apakah kamu mengerti? Shen Meng. Betapa pentingnya, dan betapa tidak tahu malunya tuntutan dalam kalimat terakhir itu. Lu Qinlan, Shen Shoutian, Wang Guizi, dan Shen Fugui semuanya tersentuh ketika mendengar Lu Zhenping mengatakan ini.
Hanya sebuah keluarga yang akan memberikan instruksi yang begitu hati-hati dan penuh perhatian, yang menunjukkan bahwa Lu Zhenping benar-benar memperlakukan Xiaolong seperti anaknya sendiri. Kalau tidak, jika itu paman orang lain, mereka akan beruntung tidak mengkritiknya. Xiaolong begitu gembira hingga wajahnya menjadi merah padam, dan bibirnya gemetar. Terima kasih, paman. Aku mengerti. Aku akan belajar dengan giat dan tekun. Nanti kalau sudah waktunya, bolehkah aku bermain dengan adik-adikku? Kalau ada waktu luang, aku pasti tidak akan main-main. Aku akan belajar dengan giat dan berani bertanya. Anak baik. Pujian Lu Zhenping membuat Xiaolong sangat senang. Ia bahkan berjalan dengan tangan dan kaki yang bergerak serempak. Shen Meng sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat itu. Ia merasa keponakannya itu benar-benar bodoh. Lu Qinlan dan Su Xiaomei menyapa Shen Meng sebentar, lalu bergegas menyiapkan makan siang. Wang Guizi awalnya ingin pergi membantu, tetapi kedua menantunya tidak mengizinkannya. Karena kakak iparnya sedang berkunjung, mereka seharusnya membiarkan ibu dan putrinya mengobrol baik-baik. Tidak ada alasan bagi ibu mertua untuk datang dan membantu memasak. Shen Meng dan Wang Guizi sedang mengobrol. Ketika mereka bertunangan dengan Shen Xiaobin sebelum tahun baru, keluarga itu menghabiskan banyak uang. Meskipun Shen Meng yang membayar sepeda dan jam tangannya, keluarga itu tetap memberinya sejumlah uang. Wang Guizi juga mencatat setiap sen yang ia belanjakan untuk keluarga Shen di buku catatannya. Meskipun ia hanya menandai uang itu dengan lingkaran, ia mengingatnya dengan jelas. Keluarga Shen pindah ke rumah yang lebih besar dan membeli sepeda, tetapi mereka punya prinsip. Mereka selalu ingat bahwa Shen Meng sudah menikah dan khawatir kondisinya akan memburuk. Lu Zhenping mungkin punya pendapat, atau mungkin ada konflik dengan mertuanya. Mereka menerima bantuan yang mereka terima, tetapi mereka mengingat semuanya. Shen Meng mengerti bahwa jika keluarga Shen mampu, mereka pasti akan membayar kembali uang itu, dan bahkan mungkin akan membayar lebih banyak lagi. Uang yang dibagikan selama tahun baru Imlek digunakan untuk pertunangan, tidak, bahkan mungkin menyebabkan banyak kelaparan. Shen Meng memandangi orang-orang yang mengobrol dan tertawa di dalam rumah, anak-anak yang bermain di halaman, dan orang-orang yang sibuk di dapur. Kasihan, masih terlalu miskin, pikirnya. Paman Guai dan Shen Fugui sedang mengobrol dengan antusias. Jika Shen Xiaobin tidak menghampiri mereka dan menuangkan segelas air, menyelam mereka pasti sudah mulai membicarakan nama apa yang akan diberikan kepada anak Shen Xiaobin dan Lu Xiangxiang. Setelah pemanasan sejenak, Shen Meng mengeluarkan hadiah-hadiah yang dibawanya. Paman Guai sudah tidak asing lagi baginya, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Ia mengeluarkannya satu per satu. Saya membeli susu bubuk malt, susu bubuk untuk lansia, kue telur kukus, gula batu untuk ibu dan ayah, gula merah dan kurma merah untuk kakak ipar tertua dan kedua saya, dan 2 botol anggur. Telur kukus dengan gula ini baik untuk kesehatan wanita. Ada juga 2 syal sutra, 2 potong kain rusak, sebuah syal pulpen untuk Xiaobin, topi dan sarung tangan untuk kakak laki-laki tertua dan kedua saya, serta camilan dan aksesori rambut untuk anak-anak. Bu, tolong bagikan ini kepada mereka. Oh, dan yang terpenting, ini untuk uang tahun baru anak-anak, masing-masing 1 sen. Shen Shoutian dan Shen Yutian menyaksikan Shen Meng menepuk-nepuk barang-barang dari dalam tas, berpikir bahwa tas saudara perempuannya itu bagaikan sebuah gudang harta karun, seakan-akan ia bisa mengeluarkan barang dalam jumlah yang tak terbatas. Ya ampun, dasar anak boros. Kok kamu beliin kita banyak banget barang? Selalu aja kayak gini. Kalau kamu begini lagi, ibu nggak bakal izinin kamu masuk. Adik, lihat sepatu katunku yang besar itu, baru saja kupakai, dan kamu sudah membelikanku topi dan syal, semuanya barang mahal. Berapa harganya? Keluarga ini sekarang sangat miskin. Yutian, lihat topi yang dibelikan adikmu. Terbuat dari bulu, kan? Lembut sekali rasanya. Dan sarung tangan ini tebal sekali. Pasti nyaman dipakai kerja. Xiao Meng perhatian sekali. Shen Shoutian tidak bermaksud mengkritik Shen Meng, tetapi kelaparan di rumah membuat mereka tercekik. Ia sendiri tidak terlalu mampu, dan tahun demi tahun, ia hanya mengandalkan poin kerja yang sedikit dari ladang. Melihat adiknya memberinya begitu banyak barang, ia merasa patah hati. Sekalipun punya uang, tak boleh dihambur-hamburkan begitu saja. Adiknya punya 4 anak, dan akan ada banyak pengeluaran di masa depan. Ia hanya ingin adiknya lebih memikirkan masa depan. Wang Guizi masih menggunakan cara lama, takut Lu Zhenping akan keberatan. Menantunya sudah cukup baik kepada keluarga Shen. Jika ia terus meminta uang kepada pasangan muda itu, lama-kelamaan ia akan bosan, dan putrinya akan terjerat di tengah-tengah. Ia tidak ingin melihat hari itu tiba. Ibu, kakak kedua, Xiao Meng, dan aku membeli ini bersama-sama. Untunglah dia peduli padamu. Ini lebih baik daripada beberapa orang yang masih pulang ke rumah orang tua untuk meminta uang dan makanan. Kamu boleh ambil saja. Hanya ketika kamu baik-baik saja, dia bisa merasa tenang. Seperti yang diduga, begitu Lu Zhenping berbicara, Wang Guizi langsung terdiam, wajahnya berseri-seri. Meskipun Shen Meng tahu maksudnya baik, perubahan ekspresi wanita tua itu yang begitu cepat tetap cukup mengejutkan. Bab 183. Makan siangnya luar biasa mewah, dengan daging, telur, dan ikan. Meskipun hidangan ini biasa di keluarga Lu, hidangan ini dianggap sangat mewah di keluarga Shen. Selain hidangan-hidangan ini,
Lu Qinlan dan Su Xiaomei juga membuat sauerkraut dan pangsit babi, satu mangkuk besar untuk setiap orang, dengan banyak daging di dalamnya. Shen Meng tidak berkata apa-apa, dan hidangan itu cukup nikmat bagi tuan rumah dan para tamu. Wajah Paman Guai agak merah karena minum, tetapi ia tetap keluar untuk memeriksa sapinya, takut ada orang bodoh yang akan menindas rekan lamanya. Shen Fugui berusaha membujuk Shen Meng untuk minum lebih banyak, tetapi Shen Meng memelototinya, jadi dia dengan canggung meletakkan gelasnya, mengambil pangsit, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lihat, pasti anaknya. Seluruh keluarga sudah memberitahunya sejuta kali, tapi lelaki tua keras kepala ini masih sesekali menyesapnya. Anaknya tidak berkata apa-apa, hanya melotot, lalu cepat-cepat menaruhnya. Bisakah kau bandingkan dengan putriku? Putriku melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Kau hanya takut aku akan menghabiskan uang, jadi kau berhemat untukku. Orang tua, cepatlah makan. Bahkan makan pun tidak akan bisa membuatmu diam. Sementara semua orang menonton Shen Fugui, Paman Guai cepat-cepat menyesap sisa anggur dari gelasnya. Cih, lezat sekali. Tinggal satu gigitan lagi, bahkan para dewa pun enggan memakannya. Mertuaku benar. Putriku juga begitu. Dia selalu perhatian, mengingatkan kami untuk memakai baju lebih banyak saat cuaca panas atau dingin, dan dia sangat memperhatikan kami saat waktunya makan. Dasar pembantu rumah tangga kecil, Xiao Bin, jangan remehkan dia saat dia menikah nanti. Paman, aku terlalu sibuk mengurus anak kesayanganku, mana mungkin aku mengeluh. Hehehe, bagaimana kalau secangkir lagi, Paman? Aku lihat Paman sangat suka ini. Adikku membawakannya untuk ayah waktu dia datang terakhir kali. Dia biasanya tidak meminumnya sendiri, jadi dia khusus menyimpannya untuk kakak iparku dan Paman. Tidak, kalau aku minum lagi aku akan ketinggalan kereta, dan siang-siang akan memarahiku saat aku pulang. Shen Xiaobin menghela napas lega. Ia hanya sedang menguji keadaan. Jika Paman Guai masih ingin minum, ia tidak akan muntah. Ia ingin menggunakan siang-siang untuk membujuknya. Untungnya, ia berhenti di situ. Shen Meng tidak berkata apa-apa. Ia sedang menikmati makanannya. Lu Qinlan dan Su Xiaomei sangat murah hati dalam menambahkan minyak dan garam saat memasak hari ini, membuat makanannya terasa jauh lebih lezat. Rasanya sedikit seperti rumah pertanian, dan pangsitnya juga sangat harum. Setelah makan malam, mereka mengobrol sebentar sebelum Shen Meng dan Lu Zhenping harus pergi. Hari itu salju turun tiba-tiba, membuat perjalanan pulang sulit. Paman Guai minum 2 gelas air panas, cukup membuatnya sadar. Setelah memberi makan sapi-sapi dan membiarkan mereka beristirahat sejenak, ia mulai menggendong anak itu ke gerobak sapi. Ia juga menginstruksikan Xiaolong untuk mengemas barang-barangnya dengan baik, karena mereka akan pergi ke desa Lujia bulan depan. Setelah tiba di rumah, Shen Meng menggendong Ming Kei masuk. Ketiga anak lainnya, setelah cukup tidur di perjalanan, langsung berlari bermain begitu sampai di rumah. Lu Ming Kei ingin ikut juga, tetapi Shen Meng tidak mengizinkannya. Dalam perjalanan pulang, anak itu tertidur karena guncangan. Di tengah perjalanan, ia mulai menangis dan ingin keluar dari mobil untuk buang air kecil. Sebelum sempat melepas celananya, ia mengompol separuh celananya. Angin utara menderu-deru, dan ia menggigil sambil mencengkeram penisnya. Menghadapi sepasang mata yang menatapnya, ia menjerit memilukan. Shen Meng terpaksa mengeluarkan pakaiannya dari tempatnya di depan umum, jadi ia melepas celana katunnya yang basah dan membiarkannya tidur dengan kaki telanjang. Ia lalu memeluk si kecil dalam pelukannya. Wajah Lu Ming Kei memerah karena menangis. Begitu gerobak sapi mulai bergerak, ia mendongak dan melihat Paman Guai entah bagaimana telah mengambil ranting pohon dan menyelipkan celana katunnya ke dalamnya, menempelkannya dengan jelas di bagian depan gerobak sapi. Meskipun Lu Ming Kei masih muda, ia sangat cerdas. Ia tahu reputasinya yang telah lama tercoreng akan segera hancur, dan siapapun yang bertemu gerobak sapi itu akan tahu begitu gerobak itu memasuki desa keluarga Lu. Berita bahwa putra bungsu Lu Zhenping dan Shen Meng, Lu Ming Kei, mengompol akan menyebar ke setiap sudut desa keluarga Lu. Membayangkannya saja sudah membuatnya sedih luar biasa, dan ia mulai menangis lagi. Ia tak henti-hentinya sepanjang perjalanan, bahkan sampai cegukan karena menangis. Beberapa kali, Shen Meng takut ia akan pingsan. Lu Mingliang adalah seorang pemuda yang pandai menghibur. Dia mencubit pantat kecil adik laki-lakinya di tempat tidur. Bro, kamu nggak kedinginan kalau bokongmu terbuka. Biar aku hangatkan dulu. Wow, kamu sampai nangis. Aku bahkan nggak peduli sama bau pantatmu, dan kamu masih kesal karenanya. Mingyang mencubit telinga Lu Mingliang dan mencondongkan tubuhnya ke arahnya, lalu berkata, pelankan suaramu. Ming Kei minta maaf. Saat kita pulang nanti, jangan bilang-bilang kalau Ming Kei mengompol, nanti dia cengeng. Wah, aku benci kakak laki-lakiku yang tertua, aku benci kakak laki-lakiku yang kedua, mereka menertawakanku. Ming Fang mengulurkan tangan dan menepuk kepala Shen Meng di kejauhan. Tidak, jangan dengarkan omong kosong saudara-saudaramu. Tidak akan ada yang tahu kalau kamu mengompol. Aku tidak akan membiarkan mereka memberitahu siapapun. Jadilah anak baik, jangan menangis. Mengompol sudah cukup memalukan, tapi sekarang matamu bengkak karena menangis. Kamu terlihat sangat jelek. Lu Ming Kei, yang sudah hampir tenang, menangis semakin keras. Shen Meng takut ia akan menghirup udara dingin dengan mulut terbuka, jadi ia menarik selimut untuk menutupinya sedikit.
Namun, bocah itu justru semakin dalam masuk ke dalam selimut dan menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Orang-orang di luar selimut masih bisa melihatnya terisak-isak. Di atas kang tempat tidur bata yang dipanaskan, Shen Meng membasuh bokong dan kakinya dengan air hangat, lalu membasuh kaki kecilnya dan menggantinya dengan celana, sepatu, dan kaus kaki katun yang bersih. Baru setelah itu, si kecil hidup kembali. Ia berjuang keras untuk turun dan mencari kakak-kakaknya, khawatir mereka akan menceritakan kejadian memalukannya kepada orang lain. Shen Meng mencoba menghentikannya, tetapi setelah airnya terciprat keluar, dia melihat putranya duduk di kang tempat tidur bata yang dipanaskan dengan cemberut. Di luar dingin. Kamu menangis sepanjang perjalanan. Kalau kamu keluar saat angin dingin, kamu bisa masuk angin. Hidungmu akan tersumbat, dan kamu akan merasa tidak enak badan. Mata si kecil berbinar saat mendengarnya. Biar saja kakak kedua masuk angin, hidungnya jadi tersumbat. Kakak kedua itu orang jahat. Shen Meng. Mereka menyimpan banyak dendam. Tetaplah di rumah, ibu akan membuatkanmu air gula. Ia khawatir Mingkei mungkin akan merasa tidak enak badan, jadi ia memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan sejak dini. Ia menyiapkan banlangen obat tradisional Tiongkok dan membuatnya untuk diminum. Tak disangka, si kecil sangat menyukainya dan meminta cangkir kedua. Shen Meng memelototinya sebelum ia tenang. Lu Zhenping terengah-engah saat mencuci celana katun putranya yang kotor di halaman. Tepat saat ia menjemurnya, terdengar ketukan di gerbang. Lu Jiaxuan menatap kakaknya, ragu sejenak, lalu berjalan masuk ke halaman. Kak, aku mau pinjam sepedamu. Besok aku akan mengantar Jiao Jiao ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi kerabat. Sepedamu baru, dan nanti akan terlihat jauh lebih bagus. Melihat ekspresi Lu Jiaxuan yang cemberut, Lu Zhenping dulu berpikir bahwa adiknya sangat menjanjikan dan bijaksana. Namun sejak zaman Shen Meng, ia terobsesi dengan kemewahan, dan gaya bicaranya menjadi formal. Rambutnya, sepertinya disisir ke belakang dengan minyak. Dilihat dari manapun sekarang, ia tampak begitu egois. Bab 184. Lu Jiaxuan merasa sedikit gugup saat bertemu dengan tatapan tajam Lu Zhenping. Sebenarnya, ia awalnya tidak berencana meminjam sepeda hari ini, karena markas brigade menyediakannya. Namun, Jiao Jiao benar. Mereka semua adalah keluarga, dan ia tidak bisa selalu berselisih dengan kakak laki-laki dan ipar perempuannya. Lagi pula, ia ingat apa yang terjadi terakhir kali. Para pejabat daerah masih menghormati kakak laki-lakinya, dan selama ia menjaga hubungan baik dengannya, ia tidak perlu khawatir tidak akan naik jabatan dalam jangka panjang. 50 sen. Apa? Lu Zhenping mengerutkan kening sambil menatap Lu Jiaxuan. Biasanya dia cukup pintar, jadi mengapa dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Lu Jiaxuan? Kamu bisa pinjam sepedanya. Silakan naik. Biaya sewanya 50 sen. Bukankah kakak iparmu bilang begitu waktu dia naik sepeda pulang? Kalau ada kerusakan atau goresan, harganya akan lebih mahal. Wajah Lu Jiaxuan menegang. Ia tidak ingat apa yang dikatakan Shen Meng saat ia bersepeda pulang. Namun, saat itu keluarga mereka sedang berselisih, jadi ia berasumsi itu hanya obrolan biasa. Lagi pula, ia dan Jiao Jiao belum pernah meminjam sepeda sebelumnya. Ini pertama kalinya, tetapi ia tidak pernah menyangka Shen Meng akan benar-benar meminta uang. Saudaraku, kita semua keluarga. Kamu benar-benar butuh uang. Menyewa tempat di markas Kongres Rakyat hanya 2 sen. Bagaimana mungkin kamu meminta 5 sen kepada saudaramu? Kalau kamu nggak mau pinjam, ya sudah pulang saja. Kamu sudah kerja lama, dan masih ragu-ragu pakai uang. Kamu pelit banget. Kok bisa jadi begini? Lu Jiaxuan. Anda, sebagai komandan resimen, dapat secara terbuka meminta uang kepada saudara-saudara Anda untuk menyewa sepeda, jadi apa salahnya jika dia sedikit ragu? Ini, 5 sen. Kak, kurasa kau sudah banyak berubah. Kau sepertinya terobsesi dengan uang sekarang. Sudahlah, aku tidak akan bicara lagi. Sebenarnya, selain meminjam sepeda, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Cepatlah, kita punya banyak hal yang harus dilakukan. Lu Zhenping menjabat tangannya. Ia baru saja mencuci celana katun Mingkei dengan air dingin, dan tangannya terasa beku. Ia baru sebulan menikmati hari-hari baik, dan ia bahkan tak sanggup menanggung kesulitannya. Sungguh sok, ia terlalu dramatis. Jiao Jiao dan aku sudah membicarakannya dengan orang tua kami. Kami akan memisahkan keluarga di musim semi dan membangun halaman. Kakak, bisakah kau membantuku mendapatkan beberapa batu bata dan genteng? Jika aku tidak memperbaiki atap sebelumnya musim dingin ini, rumah kecil ini pasti sudah runtuh. Jiao Jiao sedang mengandung keponakanmu. Kau tidak tega melihat mereka menderita, kan? Lu Zhenping mengangguk, tetapi tepat ketika Lu Jiaxuan mengira masalahnya sudah selesai, Lu Zhenping berkata, itu tidak benar. Kakak laki-laki. Jiaxuan, bahkan jika aku kenal orang-orang di pabrik batu bata dan genteng, aku tidak akan bisa menyelesaikannya. Ketika Jiaseng membeli rumah, dia hanya berhasil mendapatkan beberapa genteng hitam berkat koneksi kakak iparmu. Sekarang kamu tidak hanya menginginkan batu bata, tetapi juga genteng. Kamu perlu tahu betapa sulitnya mendapatkan koneksi di pabrik batu bata dan genteng. Begitu banyak orang yang mengantre. Kamu tinggal buka mulut dan minta aku membelikanmu beberapa batu bata dan genteng. Jiaxuan, aku penasaran sekali,
bagaimana kamu bisa sampai membuka mulut untuk meminta ini? Kak, kok bisa ngomong gitu? Kakak iparku nggak punya koneksi sama sekali. Itu cuma alasan, ya. Tentu saja, kakak kenal lebih banyak orang daripada aku. Istri kepala polisi juga, kan? Lu Zhenping menyipitkan matanya. Sepertinya anak ini tidak menyia-nyiakan waktu bekerja di komune selama 6 bulan terakhir. Dia telah mengetahui segalanya tentang istri kepala polisi. Dia telah meremehkannya. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa anak itu tidak membuat kemajuan? Dia tidak membuat kemajuan sama sekali. Dia telah membuat kemajuan besar. Sekarang dia penuh dengan rencana licik dan tipu daya tercela. Jiaxuan, kalau tidak salah ingat, rumah kecil yang kamu tinggali sekarang dulunya adalah tempat tinggal orang tuamu. Kemudian, kamu menikah dengan Zhou Jiao dan menipu kakak iparmu agar memberimu rumah ini. Berapa umur Mingkei saat itu? Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu sudah gila saat menikah? Apa kamu tidak pernah berpikir kalau Mingkei itu keponakanmu? Shen Meng adalah seorang wanita dengan seorang anak. Jika dia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, siapa yang akan berpikir untuk merenovasi rumah untuknya dan anak-anaknya di musim dingin? Bagaimana jika rumah itu runtuh saat salju turun? Bagaimana mereka akan bertahan hidup? Pernahkah kamu memikirkan semua ini? Wajah Lu Jiaxuan sedikit memucat, dan napasnya memburu. Ia baru saja menikah saat itu, dan menghabiskan setiap hari dalam keintiman yang membahagiakan. Bagaimana mungkin ia memikirkan begitu banyak hal? Lagi pula, apa yang dikatakan kakak laki-lakinya tidak terjadi, kan? Dan sekarang keluarga mereka tinggal di rumah bata yang begitu besar. Tak hanya kakak laki-lakinya memiliki masa depan yang cerah, tetapi adik iparnya juga memiliki pekerjaan tetap. Mengapa mereka masih peduli tentang benar dan salah saat itu? Kak, sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal itu. Kalau kamu dan istrimu merasa aku dan Jiao Jiao pernah berbuat salah di masa lalu, bukankah lebih baik kita minta maaf? Kenapa kamu harus dendam? Yang terpenting sekarang adalah mencari cara untuk mendapatkan batu bata dan genteng, memasang fondasi, dan membangun rumah. Setelah itu, aku dan Jiao Jiao akan mentraktirmu dan istrimu makan dan meminta maaf dengan baik-baik, oke? Lu Zhenping. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku minta maaf. Aku ingin permintaan maafmu memberiku umur panjang atau hidup berkecukupan. Aku ingin menamparmu sampai mati, dasar bocah sombong. Kata-katamu ini, yang diucapkan tanpa berkedip, benar-benar menyebalkan. Kalau bayar, kamu bisa pinjam sepeda. Kalau nggak bayar, keluar aja dari sini. Aku nggak bisa bantuin kamu merusin bata dan genteng. Kalau kamu sanggup, coba cari sendiri. Dengan wajah pucat, Lu Jiaxuan mengeluarkan 50 sen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lu Zhenping. Ia lalu mendorong sepedanya dan bergegas pergi. Ia sudah begitu rendah hati, tetapi kakaknya masih belum puas. Apa yang harus ia lakukan hingga pantas mendapatkan ini? Shen Meng dan Lu Mingkei masing-masing memegang secangkir air panas dan menyesapnya perlahan. Setelah Lu Zhenping masuk, ia menceritakan semua yang ia dan Lu Jiaxuan katakan. Shen Meng menatapnya dengan heran, berpikir bahwa Zhou Jiao Jiao dan Lu Jiaxuan memang keluarga. Tidak mungkin dua orang tidur di ranjang yang sama. Mereka berdua benar-benar gila. Pada hari ke-6 tahun baru Imlek, Shen Meng meninggalkan suami dan anaknya dan naik kereta sapi Paman Guai ke kota kabupaten. Mengetahui bahwa Shen Meng akan datang untuk mengambil kereta pagi-pagi sekali, Paman Guai memesan tempat duduk yang bagus untuknya. Sebagai balasan, Shen Meng menyodorkan Rou Jiamo, hamburger Cina, ke tangan Paman Guai. Mata Paman Guai berbinar, dan ia tak menolak, melahapnya dengan lahap. Lagi pula, mereka adalah keluarga. Nanti, saat Shen Meng dan Zhenping sedang tidak di rumah, ia bisa mengajak istrinya untuk membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Itu akan menjadi cara untuk membalas budi mereka. Sebagai sesama warga desa, mereka seharusnya sering saling mengunjungi agar lebih dekat. Setelah Shen Meng tiba di kota kabupaten, ia pertama-tama pergi menemui dokter Cheng, tentu saja untuk membahas pekerjaan Yusueli. Meskipun pekerjaannya berat, gajinya tinggi, dan jika ia berhasil, ia bisa mendapatkan kenaikan gaji nanti. Bagi Yusueli, ini seperti rezeki nomplok. Karena baru saja lewat tahun baru, ia tentu harus menemui dokter Cheng untuk menyelesaikan urusannya. Tas-tas besar dan kecil berisi hadiah, beserta syal merah modis yang dibeli di Shanghai, diletakkan di meja dokter Cheng, membuatnya sangat gugup. Ia menolak menerima hadiah. Ia benar-benar menolak menerima hadiah. Kak Cheng, jangan gugup. Tidak ada yang sakit di keluargaku. Aku kesini bukan untuk menjengukmu berobat. Ini tahun baru, jadi aku kesini untuk menjenguk saudara. Kak Cheng sudah seperti adikku sendiri. Aku kesini bukan untuk menjengukmu. Selain syal, yang lainnya cuma makanan. Tidak mahal. Bukankah ini berharga, nak? Kau taruh di sini dan itu hampir membuatku melompat ketakutan. Setelah mengenalnya lebih baik, Shen Meng menyadari bahwa Cheng Yufen sebenarnya cukup lincah, tidak seperti orang kaku yang dia lihat sebelumnya. Ngomong-ngomong, Kak, bukankah Kak pernah bilang pekerjaan itu padaku sebelumnya? Apa sudah selesai? Aku sudah bilang sebelumnya, perempuan di desa kita itu sedang mengalami masa-masa sulit. Aku tidak melakukan ini untuk diriku sendiri, aku hanya kasihan padanya dan putrinya.
Cheng Yufen melirik keluar, menggelengkan kepala ke arah Shen Meng, dan berkata, kalau begitu, ini tidak akan berhasil. Dia sudah direkrut dan mulai bekerja. Apa-apaan ini? Bab 185. Cheng Yufen memelototinya. Shen Meng biasanya begitu tenang dan dapat diandalkan, mengapa sekarang dia jadi begitu cemas? Jangan khawatir, biar ku ceritakan. Setelah kau bercerita tentang situasi kamerat Yusueli terakhir kali, aku merasa tidak pantas bagi seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan berat seperti itu. Jadi, kukatakan kepada dekan bahwa kafetaria kekurangan pelayan yang bisa membantu memotong dan mencuci sayuran. Dia bisa menanganinya. Oh, aku tahu ini pasti berhasil. Terima kasih banyak, saudari. Nanti aku akan meminta Shirley dan anak-anaknya untuk mengucapkan terima kasih dengan baik. Meskipun dia tinggal di pedesaan hampir sepanjang tahun, aku bisa menjamin karakternya. Dia bukan pencuri atau penipu. Dia telah banyak menderita demi anak-anaknya selama bertahun-tahun, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi dia tidak pernah pengecut. Kedua anaknya adalah tulang punggungnya, dan sekarang dia hanya ingin membesarkan mereka dengan baik. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan merepotkanmu, saudari Cheng. Kekuatan terbesar Cheng Yufen adalah hatinya yang lembut, tetapi itu juga kelemahannya. Dulu, ia sering merepotkan keluarga suaminya karena urusan keluarganya sendiri. Shen Meng datang ke sini kali ini dengan harapan bisa berhubungan dengan kerabat lain di keluarganya. Apa masalahnya? Karena aku sudah merekomendasikannya kepada dekan, itu artinya aku percaya padamu. Kalau dia butuh sesuatu nanti, datang saja padaku, dan aku pasti akan membantunya. Terima kasih banyak, Kak Cheng. Oh, ngomong-ngomong, ku dengar putra bungsu kakak iparmu masih menganggur, ya. Cheng Yufen menghela napas, berkata bahwa ia juga sangat tidak berdaya menghadapi hal ini. Ia pernah dibutakan oleh keserakahan di masa lalu dan mengabaikan anak-anaknya sendiri demi keluarganya. Putrinya kini bekerja di sebuah pabrik pengolahan makanan. Saat itu, pabrik pengolahan makanan tersebut hanya memiliki satu lowongan pekerjaan. Jika bukan karena kakak iparnya, putrinya bahkan tidak akan memiliki pekerjaan formal sekarang. Namun, dengan memperlakukan keponakannya dengan baik, ia justru menyakiti putranya. Ada beberapa kesempatan lagi setelahnya, tetapi si Hao tidak bisa mengalahkan mereka yang punya koneksi, dan ia masih menganggur di rumah. Sekarang setelah Shen Meng menyinggungnya, dia menatap Shen Meng dengan mata terbelalak. Xiao Meng, apakah itu kamu? Li Qianqian yang kuselamatkan terakhir kali adalah menantu direktur pabrik tekstil. Sebagai balasannya, dia memberiku pekerjaan. Pabrik tekstil itu berjalan dengan baik dan telah memperluas pabriknya tahun ini. Aku berpikir untuk memberikan pekerjaan ini kepada Suster Cheng, yang juga akan menyelesaikan masalahmu yang mendesak. Cheng Yufen membuka mulutnya. Ia selalu menganggap dirinya benar, tetapi ia ragu-ragu ketika harus memilih masa depan anaknya. Shen Meng menatapnya dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Ia adalah kepala departemen kebidanan di sebuah rumah sakit daerah, suaminya adalah direktur pabrik batu bata dan genteng, dan adik iparnya adalah direktur departemen penjualan bahan makanan non-pokok. Mereka semua memiliki kekuasaan, tetapi mereka terlalu jujur dan takut digosipkan. Jadi, selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah memanfaatkan jabatan mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi keluarga mereka. Tapi bagaimana denganmu? Kamu seorang wanita dengan 4 anak. Pekerjaan ini tidak hanya akan memberi keluargamu penghasilan tambahan, tetapi kamu juga bisa menyekolahkan anak-anakmu di kota kabupaten. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan ini? Saudari Cheng, begini, saya baru saja bekerja, dan entah berapa tahun lagi saya harus menunggu perusahaan memberi saya rumah. Lagi pula, Anda belum melihat halaman saya, begitu luas dan besar. Buat apa saya datang ke kota kabupaten dan berdesakan di rumah kecil? Dan hehehe, begini, pemerintah kabupaten sudah mengatur agar saya bekerja di perusahaan bas untuk mengurus saya, seorang anggota militer. Mulai sekarang, saya akan menjadi penjual tiket yang layak, pekerjaan yang aman, dan tunjangannya bahkan lebih baik daripada di pabrik tekstil. Mendengar ini, Cheng Yufen berpikir, kalau begitu keluargaku pasti akan menerima pekerjaan di pabrik tekstil itu. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkan Shen Meng menderita kerugian. Xiao Meng, kok kamu orangnya baik banget? Kamu nggak cuma mikirin aku bantuin nafkah keluarga, tapi sekarang masalah terbesar kita juga udah kelar. Soal urusan dapur, orang pertama yang aku pikirin cuma si Hao, tapi dia udah bertahun-tahun nongkrong di kompleks keluarga dan sombong banget. Dia langsung nolak. Kakak iparku khawatir banget. Tapi akhirnya, akulah yang mengecewakan mereka. Jadi, Xiao Meng, aku yang beliin pekerjaan itu buat kamu. Harganya 3.500 yuan. Aku bakal tulis surat keterangannya sekarang juga. Shen Meng tiba-tiba berdiri, berpura-pura marah, dan berkata, Kak Cheng, apa yang kau katakan? Aku berhenti bekerja karena aku menganggapmu adikku sendiri. Sama saja menjual pekerjaan sebagus itu kepada orang lain. Aku memberikannya kepadamu karena aku menganggapmu keluarga, bukan demi uang. Bukankah menyakitkan bagimu tiba-tiba menyinggung soal uang? Setelah selesai berbicara, dia tampak patah hati dan hendak pergi, tetapi Cheng Yufen dengan cepat menangkapnya. Oh, saudariku sayang, apa yang kau katakan? Bahkan saudara-saudara pun punya catatan keuangan yang jelas. Ini harga di daerah ini.
Aku hanya tidak ingin kau rugi, dan kau malah menyalahkanku. Baiklah, baiklah, lalu katakan padaku, berapa hargamu? Saya tidak mau uang. Wajah Cheng Yufen pun berubah dingin. Gadis bodoh ini, bagaimana mungkin dia tidak mengambil uangnya? Sebaik apapun hubungan mereka, dia tidak bisa membiarkan Shen Meng menderita kerugian sebesar itu dalam diam. Jika dia tidak menyebutkannya sama sekali, itu sama saja dengan tidak memperlakukan Shen Meng sebagai saudara perempuan. Baiklah, kalau kamu nggak mau uangnya, aku nggak mau kerja di sini lagi, dan kamu nggak perlu ke sini lagi. Aku akan berpura-pura nggak punya adik sepertimu. Shen Meng terdiam sejenak, ragu sejenak, lalu berjalan kembali ke Cheng Yufen, mengulurkan tangan dan menarik lengan bajunya. Cheng Yufen langsung menepisnya, mendengus, dan cemberut, tampak sangat arogan. Dia memutar bola matanya dan berkata pelan, Kak Cheng, kenapa masih marah? Aku cuma berpikir, selama ini keluarga Cheng selalu minta uang dan kupon, dan aku takut padamu. Bagaimana kalau begini, aku mau uang, 1.000 boleh. Tidak, lalu 1.005. Masih belum cukup. 2.000, 2.005, itu saja yang bisa kuminta, atau aku akan benar-benar marah. Shen Meng menjabat tangan Cheng Yufen, dan saat dia mendongak, dia menatap mata Cheng Yufen yang berbingkai merah. Xiao Meng, terima kasih banyak. 2.005 jelas tidak cukup. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan berdebat lagi denganmu. 2.008, dengarkan aku. Apa kau membawa surat lamaran kerjamu saat datang? Kalau begitu, aku akan menulis surat keterangan hari ini dan memberimu uangnya. Kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri sebagai uang saku pribadi. Baiklah kalau begitu, Kak, tapi kamu harus menerima semua ini, atau aku tidak akan mengakuimu lagi. Cheng Yufen tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menepuk dahi Shen Meng. Aku akan mendengarkanmu. Mereka berdua segera pulang. Setelah menyelesaikan urusan resmi, Cheng Yufen ingin mentraktir Shen Meng makan. Ia segera menyarankan agar mereka memberitahu keluarga Chang Xihao tentang pekerjaan itu. Jika mereka punya waktu, mereka bisa mengunjungi rumah direktur pabrik tekstil bersama-sama di sore hari dan memintanya untuk mengurus mereka. Cheng Yufen sangat tersentuh dan memegang tangan Shen Meng dengan penuh kasih sayang. Setelah mendengar bahwa kakak iparnya tidak hanya telah mencarikan pekerjaan yang baik bagi putranya tetapi juga akan mengajaknya mengunjungi direktur pabrik tekstil, Kong Wenhui segera berpamitan dan bergegas menghampiri putranya. Bab 186. Saat di rumah sakit, Cheng Yufen menelepon Kong Wenhui. Ketika Kong Wenhui tiba bersama putranya, Shen Meng sedang memasak bersama Cheng Yufen. Begitu Kong Wenhui memasuki pintu, ia melihat seorang gadis cantik berpakaian rapi membawa sepiring daun bawang dan telur di meja makan. Ia langsung berpikir bahwa ini mungkin orang yang disebut-sebut oleh kakak iparnya di telepon. Apakah ini kamerat Shen Meng? Halo, saya Shen Meng. Anda pasti Suster Kong. Dan siapa ini? Kong Wenhui menarik putranya dan kemudian menyuruhnya membungkuk kepada Shen Meng. Luo Xihao tampak bingung. Ia pernah mendengar tentang Shen Meng sebelumnya, bahwa Shen Meng telah membantu bibinya memberi pelajaran kepada keluarganya di rumah sakit dan membuat mereka berhenti mengganggunya. Ia cukup penasaran tentang Shen Meng saat itu, setelah menyaksikan kekuatan keluarga Cheng. Ia hanya tidak menyangka akan bertemu Shen Meng secepat ini, dan Shen Meng bahkan akan membantunya menyelesaikan masalah pekerjaannya. Melihat Shen Meng yang tersenyum, ia langsung merasa baik hati, berpikir bahwa kamerat Shen ini sungguh baik, bukan tipe orang desa yang licik. Memang, tanggungan militer berbeda. Ini putra saya, Luo Xihao. Kamerat Shen, silakan duduk. Kakak ipar, harus saya katakan, Anda punya tamu di rumah, mengapa Anda memasak dan makan di rumah, alih-alih mengundang mereka ke restoran milik negara? Kong Wenhui memberi isyarat agar Shen Meng duduk, lalu bergegas ke dapur untuk menemui Cheng Yufen. Begitu masuk, ia melihat adik iparnya sedang memasak mie polos. Mengingat hanya ada sepiring daun bawang dan telur di luar, tanpa daging, ia merasa tindakannya sangat tidak sopan dan akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Wenhui ada di sini. Oh, kakak ipar, kenapa kamu di rumah sama kamerat Shen? Makannya sederhana banget. Ayo, kita makan malam di restoran negara. Kamerat Shen sudah menyelesaikan masalah besar keluarga kita, jadi kita harus mentraktirnya makan enak. Aku yang traktir, aku yang traktir. Dia hendak menarik Cheng Yufen keluar ketika dia dengan cepat menariknya kembali. Kau pikir aku tidak memberitahumu? Xiao Meng lah yang tidak mau pergi. Dia bilang dia tidak ingin aku membuang-buang uang dan dia bisa makan apapun yang dia mau di rumah. Gadis ini baik sekali. Aku sudah bertanya-tanya, dan suaminya adalah wakil komandan resimen. Menurut peraturan, dia seharusnya sudah memenuhi syarat untuk menemani rekan-rekannya ke militer sejak lama. Tapi suaminya memikirkan betapa banyak rekan-rekannya yang mengalami kesulitan dan perumahan yang sulit, jadi dia berkali-kali merelakan tempatnya. Karena merasa bersalah, dia menghabiskan uang untuk membangun rumah bata di rumah. Begini, seandainya dia pergi ke militer beberapa tahun yang lalu, militer pasti sudah menyediakan pekerjaan untuknya. Tapi dia tidak tega meninggalkan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Lagi pula, pasangan itu telah mengadopsi 3 anak yatim piatu dari para martir. Aku yang menemukan ini, bukan Xiao Meng. Cek, betapa beruntungnya aku bertemu gadis sebaik dia. Kong Wenhui mengangguk sambil tersenyum.
Ia adalah manajer penjualan di pabrik pengolahan makanan dan cukup cerdik. Ia curiga pekerjaan sebagus itu diberikan kepada seseorang yang baru dikenalnya sebentar, alih-alih seseorang dari keluarganya. Kakak ipar, kau benar-benar menemukan kebenarannya. Pekerjaan ini sah. Kau tahu keluarga Luo. Mereka sangat jujur. Jika mereka ingin menggunakan koneksi, mereka pasti sudah mencarikan pekerjaan untuk Si Hao sejak lama. Lagi pula, dia kan tidak tinggal diam. Wen Hui, kamu tahu betul seperti apa kakak iparmu. Lagi pula, kalaupun kamu mau pakai koneksi, kamu harus punya kesempatan. Pekerjaan susah banget sekarang. Lulusan perguruan tinggi yang berprestasi pun harus menunggu 1 atau 2 tahun untuk dapat pekerjaan. Kalau keluarga Luo memang sehebat itu, mereka nggak perlu menunggu selama itu. Kong Wen Hui tersipu mendengar kata-katanya. Dia hanya ingin tahu bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu, karena saudara iparnya tidak menjelaskannya dengan jelas saat dia menceritakan kisah itu. Tahun lalu, Xiao Meng datang ke kota kabupaten dan bertemu dengan seorang perempuan hamil yang hampir pingsan di jalan. Begitulah ia mendapatkan pekerjaan itu. Tentu saja, Li Qianqian memberi Xiao Meng 2 pekerjaan. Ia memberikan 1 untuk adik laki-lakinya, lalu ia teringat padaku untuk pekerjaan kedua. Keluarganya semua orang jujur, dan hanya adik laki-lakinya yang sedikit lebih bersemangat. Jika ia tidak takut keluarganya akan diganggu di kota, ia tidak akan memberi kami pekerjaan ini. Mendengar ini, Kong Wen Hui akhirnya merasa lega. Tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu, ia melihat Cheng Yufen tiba-tiba mendekat. Saya juga akan memberitahu Anda bahwa Xiao Meng akan mulai bekerja di perusahaan bas bulan depan. Pekerjaan itu diatur secara pribadi oleh seorang pejabat tinggi daerah. Dia punya koneksi. Anda seharusnya tahu itu. Ini rahasia besar. Shen Meng bahkan memberitahu Cheng Yufen tentang hal ini, yang berarti dia benar-benar memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Mata Kong Wen Hui langsung terbelalak setelah mendengar ini. Setelah mondar-mandir 2 kali di dapur, ia berteriak pada Luo Xihao yang sedang duduk di luar, Si Hao, cepat kemari, mendekatlah sedikit. Ibu punya uang dan kupon di sini. Cepat turun dan beli makanan. Nak, masa depanmu cerah atau tidak, tergantung hari ini. Luo Xihao baru saja mengobrol dengan Shen Meng selama beberapa menit, dan tentu saja, dia bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Banyak anak muda yang menganggur dalam 2 tahun terakhir. Dia sudah cukup lama tinggal di rumah. Bukan berarti dia tidak bekerja. Pekerja kontrak tidak hanya diintimidasi, tetapi juga diejek. Dia tidak tahan lagi, jadi dia segera berhenti. Karena itu, dia sangat membutuhkan pekerjaan tetap untuk membuat orang tuanya bangga. Baiklah, Bu, aku akan segera pergi. Rumah keluarga Kong adalah apartemen 3 kamar tidur, tidak terlalu besar, sehingga Cheng Yufen dan Kong Wen Hui samar-samar mendengar apa yang mereka bicarakan di dapur. Namun, ia tidak peduli. Ia datang ke kota kabupaten kali ini untuk menghubungi Kong Wen Hui. Setelah mengenalnya, akan ada banyak kemungkinan. Selama makan, Kong Wen Hui terus menaruh makanan di piring Shen Meng, antusiasmenya jelas berbeda dari kegembiraannya saat pertama kali memasuki ruangan. Saudari Kong, jangan repot-repot, kalian semua juga makan. Sebenarnya, ada sesuatu yang belum kujelaskan kepada saudari Cheng. Aku memberikan tugas ini kepada Si Hao karena ada sesuatu yang ingin ku minta darinya. Oh, ada apa? Katakan saja padaku, asal bocah ini bisa membantu, dia pasti akan melakukannya untukmu. Baik, Bibi, katakan saja. Selama masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukannya. Shen Meng. Anak ini memang pandai bersosialisasi, tidak heran kalau dia anak manajer penjualan. Kong Wen Hui sekarang tahu bahwa Cheng Yufen menghabiskan 2.900 yuan untuk membeli pekerjaan Shen Meng, yang dianggap harga yang sangat murah. Itu pekerjaan yang aman seumur hidup. Adik laki-laki saya bernama Shen Xiaobin. Dia agak introvert dan pemalu, dan pendidikannya kurang. Saya khawatir dia tidak akan bisa beradaptasi dengan baik di kota, jadi saya ingin Si Hao membantu menjaganya dan membimbingnya. Jangan khawatir, Bibi, aku pasti bisa menangani ini dengan baik. Aku tidak akan membiarkan pamanku diganggu. Tunggu saja, Shen Meng. Dia setahun lebih muda darimu. Kamu terlalu muda memanggilnya, paman kecil. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 1 porsi makanan, Shen Meng memperoleh seorang saudara perempuan, seorang keponakan, dan kakak perempuannya Cheng Yufen, yang menatapnya setiap kali ia melihatnya. Bab 187. Ketika mereka pergi ke pabrik tekstil, Kong Wen Hui bersikeras membeli beberapa barang dari koperasi pemasok dan pemasaran. Shen Meng tidak setuju. Ia menyiapkan beberapa barang sendiri, mengatakan bahwa ia telah meminta seseorang untuk membelinya di Shanghai, dan menyimpannya di keranjang di belakang sepedanya. Saya sudah siap. Qianqian baru saja melahirkan, jadi sudah waktunya dia pulih. Saya sudah menyiapkan segalanya untuknya dan bayinya, terutama untuknya. Itu tidak akan berhasil. Kita harus menyiapkan sesuatu untuk keluarga manajer pabrik. Begini yang akan kulakukan, aku akan menyuruh Si Hao pergi dan membeli barang-barang termahal dari koperasi pemasok dan pemasaran. Kita akan membeli masing-masing 1. Aku tidak punya cukup kupon hari ini. Kakak ipar, apakah kau punya lagi di rumah? Bisakah kau meminjamkanku beberapa? Aku masih punya beberapa di rumah, termasuk kupon gula, kupon suplemen, kupon daging, bahkan kupon rokok dan alkohol.
Aku akan mengambilnya untukmu. Mereka berdua hendak bergegas masuk ke dalam rumah ketika Shen Meng menangkap mereka. Jangan pergi, jangan pergi. Kali ini aku akan mengajak Si Hao menemui Qian Qian, bukan direktur pabrik tekstil dan istrinya. Kalau kita bawa tas besar dan paket kecil ke rumah mereka, mereka akan mengira kita minta tolong. Jangan bawa barang-barang itu. Aku tahu apa yang kulakukan. Saat ini, orang-orang yang paling membutuhkan perhatian dan kasih sayang adalah Qian Qian dan anak-anak. Selama mereka bahagia, tak ada yang lebih penting. Benar, kami salah paham. Cheng Yufen bingung. Ia belum pernah memberi hadiah sebelumnya, jadi ia tidak tahu bagaimana mempersiapkannya. Kong Wenhui pernah memberi hadiah sebelumnya, tetapi bukan untuk urusan pekerjaan. Kebanyakan untuk interaksi sosial. Shen Meng membawa Luo Xihao masuk ke pabrik tekstil. Cheng Yufen dan Kong Wenhui berdiri di gerbang pabrik menunggu Xihao. Shen Meng berbalik dan melambaikan tangan. Di cuaca dingin seperti ini, mereka akan kedinginan jika menunggu di sini. Bibi pasti baik-baik saja. Ibuku memang begitu. Dia sangat cerdik. Begitu kita masuk, dia pasti akan membawa bibiku ke tempat yang hangat untuk bermalam. Dia tidak akan membiarkan dirinya menderita kerugian apapun. Setelah Luo Xihao selesai berbicara, dia menemui penjaga gerbang tua itu, menawarinya sebatang rokok, dan sikapnya yang menyeringai agak mengingatkan pada Shen Meng. Penjaga gerbang mengira mereka berdua sedang berusaha menyelesaikan sesuatu dengan memberi hadiah, jadi ia segera mempersilakan mereka masuk. Ia tidak bisa membiarkan manajer pabrik lolos begitu saja setelah menghasilkan uang, kan? Menerima hadiah atau tidak adalah urusan manajer pabrik, tetapi mengizinkan mereka masuk atau tidak adalah urusannya. Lagi pula, mereka bahkan mendapat 2 batang rokok Hong Mei, yang baunya sangat harum saat giliran kerja mereka hari ini. Keduanya segera tiba di rumah manajer pabrik. Luo Xihao mendorong sepeda di belakangnya, bersikap sangat patuh, yang membuat Shen Meng meliriknya beberapa kali. Dor. Siapa ini? Shen Meng mengetuk 2 kali lagi. Ia belum pernah mendengar suara itu sebelumnya. Itu bukan suara istri manajer pabrik, juga bukan suara Qian Qian. Ia mengerutkan kening. Halo, saya teman Li Qian Qian, saya datang mengunjunginya. Orang yang sedang membersihkan rumah itu membuka pintu dengan wajah dingin dan mulai bergumam. Tok. Kita sudah tanya siapa dia, kenapa terus mengetuk? Siapa dia? Mendengar ini, wajah Luo Xihao langsung berubah muram. Istrinya jelas-jelas pembantu yang disewa keluarga ini, jadi mengapa dia begitu sombong? Halo, Bu. Maaf saya tidak mendengar balasan Anda tadi. Ini permen untuk mempermanis mulut Anda dan menenangkan Anda. Saya teman Qian Qian. Sudah lama sekali sejak dia melahirkan, dan saya belum bisa menjenguknya. Kebetulan saya sedang di jalan, jadi saya mampir sebentar. Senyumanmu tak bisa dibalas, apalagi kalau ada yang memberimu segenggam permen, dan itu permen susu. Nenek yang langsung memasukkan permen itu ke sakunya, dan raut wajahnya pun berubah lebih ramah. Jadi, kamu temannya Qian Qian. Seharusnya kamu bilang dari tadi. Masuk. Dia baik-baik saja, dan suaranya lantang. Apa hebatnya punya bayi? Aku merawatnya dengan baik setiap hari. Bayinya juga baik-baik saja, sehat dan montok. Aku membesarkannya dengan sangat baik. Aduh, kamu pasti kerja keras sekali. Kudengar mengasuh anak itu melelahkan, sampai harus bangun berkali-kali di malam hari dan tidak bisa tidur nyenyak. Kamu malah membantu mengurus Qian Qian dan bayinya. Kamu kerja keras sekali. Waktu aku datang menjenguk Qian Qian, aku bawakan dia gula merah. Dia tidak terlalu suka, tapi kamu harus memakannya, itu akan membantumu pulih. Mata nenek yang terbelalak kaget. Seperti yang diharapkan dari teman wanita muda itu, ia memberinya 1 pon gula merah tanpa ragu. Setelah menerimanya, ia dengan hati-hati merobek salah satu ujungnya. Gula itu sangat halus dan tampak seperti barang bagus. Oh, kamu benar. Qian Qian tidak pernah menderita. Aku membuatkannya sup ayam dan merebus telur setiap hari, dan dia masih saja mengeluh. Dia benar-benar menganggap remeh hal-hal baik dan sangat sulit. Shen Meng segera mengucapkan beberapa patah kata penghiburan lagi sebelum berjalan menuju kamar Li Qian Qian, matanya dipenuhi senyum. Luo Xihao, yang memperhatikan dari belakang Shen Meng saat ia memikat nenek yang, merasa sedikit tidak senang. Wanita tua ini jelas bermuka dua dan bukan orang baik. Apa yang bibi lakukan, begitu baik pada seorang wanita tua. Dan dari mana ia mendapatkan gula merah itu? Kenapa ia tidak melihatnya? Shen Meng mengetuk pintu sambil memegang barang-barangnya. Ketika Li Qian Qian mendengar bahwa itu dia, suaranya tercekat oleh isak tangis, tetapi ia tampak lemah dan lesu, yang membuat Shen Meng merasa sedikit patah hati. Li Qian Qian adalah adik perempuan rekan seperjuangan Lu Zhenping dan putri seorang pejabat tinggi daerah. Shen Meng telah menyelamatkannya dan anaknya, dan ikatan di antara mereka kurang lebih berbeda dari ikatan orang lain. Ketika saya membuka pintu, saya melihat Li Qian Qian memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan rambutnya berantakan. Jelas sekali dia kurang tidur. Anak kecil itu berbaring di sebelahnya, sangat kurus. Ruangan itu berantakan dan berbau tinja dan pesing. Ini sama sekali tidak seperti yang dikatakan nenek yang tentang merawat Li Qian Qian dengan baik dan membuat anak itu gemuk dan sehat. Ini jelas-jelas penyiksaan. Qian Qian, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi?
Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Kak Meng, wah. Kakak Meng, aku sangat bersalah, wah. Sen Meng memeluknya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Sayang, kamu jangan menangis sekarang, itu buruk untuk matamu. Kalau kamu sedih, ceritakan padaku, dan aku akan memastikan kamu tidak menderita di sini sia-sia. Kak Meng, aku tidak akan menangis, aku tidak akan menangis. Li Qianqian terisak 2 kali, lalu cepat-cepat menghapus air matanya. Ia melanjutkan, ini semua gara-gara ibu mertua saya. Sejak saya dan anak saya pulang, beliau selalu ribut setiap hari. Semenit punggungnya sakit, semenit kemudian kakinya sakit. Saya tahu beliau hanya ingin mengurus saya dan anak saya, jadi saya pikir, kalau beliau tidak mau, ya sudahlah. Lagi pula, saya sekarang tinggal bersama Hu Biao, tapi beliau malah membuat keributan, bilang Hu Biao tidak akan pulang, dan itu mengganggu pekerjaannya. Hu Biao tidak setuju, jadi beliau pergi ke tempat kerjanya untuk membuat keributan. Bahkan ayah mertua saya pun tidak bisa mengendalikannya, kalau tidak, beliau akan mengancam akan bunuh diri. Kemudian, ibu saya bilang Hu Biao boleh tinggal di pabrik dan pulang setiap hari untuk menjenguk saya dan anak saya. Saya pikir-pikir lagi dan, ya, Hu Biao harus bekerja setiap hari, dan beliau tidak cukup istirahat karena mengurus saya dan anak saya, jadi kami melepasnya. Orang tua saya sudah mengatur seseorang untuk merawat saya, tetapi ibu mertua saya tidak puas. Ia ingin mencari orang lain untuk merawat saya, dan orang tua saya setuju karena mereka tidak ingin suasana keluarga saya menjadi tegang. Ketika bibi yang pertama kali datang, ia sangat baik. Ia selalu membuat sup ayam atau sup ikan, dan ia membantu merawat anak itu. Ia menjaga rumah tetap bersih dan membuat keluarga Hu sangat bahagia. Namun baru-baru ini, ibu mertua saya kembali ke kampung halamannya, Hu Biao sedang bertugas di tempat lain, dan ayah mertua saya tidak bisa sering mengunjungi saya, jadi ia berubah total. Lihatlah dia sekarang. Jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan mengira dia adalah kepala rumah tangga. Air mata menggenang di matanya saat ia berbicara, dan Li Qianqian tak kuasa menahannya lagi. Ia sudah lama tak bertemu orang asing dan tak berani memberitahu keluarganya, takut orang tuanya khawatir. Jadi ia telah menahan semuanya, tetapi hari ini ia tak sanggup lagi menahannya. Ia merasa sangat dirugikan hingga ia akan mati lemas jika tak bersuara. Ia belum pernah menderita seperti ini sebelumnya. Bab 188. Sekalipun Li Qianqian tidak mengatakan apa-apa, Sen Meng sudah bisa membayangkan betapa lalainya Yang Po Zi terhadapnya sejak ia memasuki pintu. Namun, percuma saja baginya untuk tahu. Yang lain harus tahu, direktur pabrik Hu dan Hu Biao harus tahu, lalu sekretaris Li dan yang lainnya harus tahu. Kalau tidak, jika hanya Li Qianqian yang mengatakannya, mereka akan berpikir Li Qianqian sedang berpura-pura. Adapun Li Qianqian yang memanggilnya, kakak, dia tentu saja memanfaatkan situasi tersebut. Qianqian, bukankah ini kebetulan? Waktu aku kesini hari ini, aku minta kakak iparmu pinjam kamera dari teman. Tapi kamu harus merahasiakan kamera ini karena agak istimewa. Awalnya, aku mau kesini untuk memotretmu dan bayimu sebagai kenang-kenangan, tapi aku nggak ngangka kamu bakal sebegitu menderitanya. Nenek yang dari pedesaan, dan dari penampilannya aku tahu ada yang mencurigakan. Aku curiga itu ide ibu mertuamu. Kalau tidak, kenapa dia pergi ke pedesaan saat ini? Pasti karena dia ingin mengendalikanmu selama masa nifasmu. Suamimu, ayah mertuamu, dan orang tuamu perlu tahu tentang ini, tapi kata-kata saja tidak cukup. Kita butuh bukti. Li Qianqian dimanja sejak kecil. Awalnya, itu hanya ide Yang Po Zi. Namun, ketika ia memikirkan statusnya sendiri sebagai putri sekretaris dan menantu direktur pabrik, ia menyadari bahwa wanita tua biasa tidak akan berani merawatnya dan anaknya selama masa nifas hanya dengan gaji 30 yuan per bulan. Meng Jie cerdas dan mengetahui rahasianya. Bukankah ibu mertuanya yang ingin mengendalikannya? Ia sungguh tidak mengerti. Mengapa ia memilih bersama Hu Biao, alih-alih bersama begitu banyak pemuda berprestasi. Baik ayah mertuanya maupun Hu Biao memperlakukannya dengan sangat baik. Mengapa ia, seorang perempuan tua dari desa, harus menimbulkan begitu banyak masalah? Mengapa keluarganya tidak bisa hidup damai? Mengapa ia harus berurusan dengan semua urusan ibu mertua dan menantu perempuan yang feodal, yang memaksanya mematuhi setiap perintahnya? Apakah ia sudah gila? Kak Meng, silakan ambil fotonya. Aku tahu kamu bermaksud baik dan ingin membantuku. Aku tidak takut kehilangan muka, dan kamu bisa tenang karena merahasiakannya. Aku janji tidak akan memberitahu siapapun. Sen Meng mengeluarkan kamera Polaroid hitam dari tasnya, mengaturnya ke mode hitam putih retro, lalu berkata kepadanya, aku akan keluar dulu dan mulai memotret saat kamu masuk. Ekspresimu biasa saja, jangan gugup. Qianqian, kamu gadis yang baik. Karena kamu memanggilku, kakak, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Mulai hari ini, aku akan membuat ibu mertuamu memohon padamu untuk kembali dan melayaninya. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah berani mengabaikanmu lagi. Kalau tidak, foto-foto ini akan berakhir di tangan cucu kesayangannya, dan ketika anak itu dewasa, dia akan tahu bagaimana neneknya memperlakukan dia dan ibunya saat dia lahir. Mendengar kata-kata Sen Meng, air mata mengalir di mata Li Qianqian. Adegan itu akan menjadi materi yang sangat bagus. Sen Meng berbalik dan keluar. Yang Po Zi di luar langsung berdiri dari sofa.
Saat hendak bertanya, ia melihat Shen Meng mengangkat tangannya dan berjalan masuk kembali. Ada yang salah dengannya. Dia terus-terusan keluar masuk, apa dia tidak merasa terganggu? Ia hanyalah seorang perempuan tua dari pedesaan. Setelah Shen Meng masuk, ia berlama-lama di dekat pintu, mencoba menguping. Pemuda di sebelahnya mulai bertanya-tanya dan bahkan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Meskipun ia tidak merokok, ia bisa menukarnya dengan uang, itu adalah barang berharga. Ia kini merasa bahwa kedua orang yang datang hari ini cukup tanggap, dan ia sama sekali tidak takut. Ibu-ibu pasca persalinan memang begitu. Mereka punya makanan, minuman, ayam, dan telur. Apalagi yang mereka mau. Kalau mereka ribut, mereka cuma dramatis dan tidak masuk akal. Itu yang selalu dia katakan sebelumnya, dan siapa yang tidak mau mendengarkannya. Dari saat pintu dibuka hingga foto yang menangkap sosok anak yang kurus, gelap, dan menangis, ditambah dengan komposisi Shen Meng yang disengaja, tak dapat disangkal bahwa ibu dan anak itu tampak seperti sedang dianiaya. Hanya dengan melihat foto-fotonya, kita bisa merasakan betapa menyedihkannya hidup mereka. Setelah foto-foto itu diambil, dia menunjukkannya kepada Li Qianqian, lalu membungkus semuanya dalam sapu tangan dan memasukkannya ke dalam sakunya. Qianqian, sebenarnya, selain datang menemuimu dan anakmu hari ini, aku juga membawa seseorang. Dia putra kakak perempuanku, anak yang sangat baik. Dari dua pekerjaan yang kau minta Hu Biao berikan padaku, satu kuberikan untuk adik laki-lakiku dan satu lagi untuk keponakanku. Aku akan menyuruhnya berdiri di depan pintumu sebentar agar kau bisa mengenalinya. Aku akan memastikan dia sendiri yang membawakan foto itu untuk ibumu. Ayahmu tidak bisa menangani ini, jadi ibumu harus turun tangan dan mengejutkan mereka besok. Baiklah, Kak Meng, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dengan foto-foto ini, sekeras apapun nenek yang bicara, keluargaku tetap tidak akan percaya. Shen Meng menghela napas. Yang Pozi adalah orang luar, dan dia bisa dengan mudah menipu orang dengan berpura-pura diperlakukan tidak adil. Hanya karena Li Qianqian biasanya terlalu mendominasi, dia mudah dimanfaatkan. Orang tuanya juga terlalu sibuk dan mengabaikannya. Qianqian, kukatakan padamu, ibumu akan datang sekitar siang besok. Aku ingin kau tetap diam dan jangan ribut. Jangan bicara apapun, menangislah sepuasmu. Kau biasanya kuat dan berlidah tajam. Jika kau tidak bicara apa-apa kali ini, orang-orang akan berpikir kau pasti sangat menderita karena tidak bisa bicara. Tidak mungkin, Meng Ji, kau tidak kenal ibuku. Dia sangat peduli dengan citranya dan mudah terpengaruh. Dia bahkan bisa menjadi penengah antara aku dan ibu mertuaku. Shen Meng tersenyum dan berkata, sederhana saja. Sebelum ibumu datang, pikirkan cara untuk memprovokasi nenek Yang. Pikirkan sesuatu yang akan sangat menyakitinya. Juga, buat kamarmu lebih berantakan besok. Tidak masalah jika sedikit kotor. Biarkan ibumu melihat kehidupan seperti apa yang kau jalani dan mendengar bagaimana orang lain menindasmu. Dia seorang ibu. Dengan kebenaran berdarah di hadapannya, aku yakin dia tidak akan bisa mundur. Sungguh menyedihkan memikirkan bahwa seorang anak perempuan harus bersusah payah membuktikan kekesalannya kepada orang tuanya. Sungguh menyedihkan. Li Qianqian mengangguk dan mencatat semuanya dalam pikiran. Tas ini berisi barang-barang yang sudah kusiapkan untukmu dan bayimu. Ada baju bayi katun murni, setumpuk popok, semuanya sudah kurebus dalam air untuk disterilkan. 2 kantong susu bubuk dewasa ini untuk ibu pasca persalinan. Sup 5 merah adalah resep yang diam-diam kudapatkan dari seorang dukun untuk kubuat. Semuanya sudah dikemas. Rebus 1 porsi setiap hari, pagi, siang, dan malam, lalu minum seperti air. Sangat bergizi. Ini adalah ikat pinggang pasca persalinan. Aku akan mengikatkannya padamu. Ini akan baik untuk pemulihanmu. Ada juga 2 set produk perawatan kulit. Sebaiknya kau tetap di rumah sakit selama 42 hari. Ini akan baik untuk pemulihan tulangmu. Lihat kau menatapku dengan heran. Bagaimana aku tahu? Itu semua dokter Cheng yang memberitahuku. Keempat kantong besar ini semuanya susu formula bayi. Ini botol susunya. Aku sudah meminta seseorang untuk membelinya dari Shanghai. Jaga dirimu baik-baik, dan bayimu pasti akan montok dan sehat di masa depan. Melihat tumpukan barang di tempat tidurnya, Li Qianqian diliputi rasa haru. Sejak melahirkan, kebanyakan orang di sekitarnya hanya memikirkan anak itu dan tak punya waktu untuk memikirkannya. Selain Hu Biao, kakak laki-lakinya, ibunya, dan Shen Meng, hanya Shen Meng yang benar-benar peduli padanya. Jangan menangis, oke. Setelah hari ini, semua hari akan baik-baik saja. Aku janji. Ya, aku percaya. Aku selalu percaya. Kak, mulai sekarang kau adikku, satu-satunya adikku. Aku akan menjaga adik dan keponakan kita dengan baik. Jangan khawatir, Kak. Shen Meng. Kata-kata itu kedengarannya sangat familiar, saya merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Bab 189. Sebelum pergi, Shen Meng mengemas semua barang yang ingin ia berikan kepada Li Qianqian. Kecuali botol susu bayi dan kaleng kecil susu formula yang ia simpan di lemari, ia menyembunyikan semua barang lainnya. Setelah Li Qianqian memakai korset perut, pinggangnya langsung terasa lebih nyaman dan tidak sesakit sebelumnya. Bahkan organ dalamnya pun terasa tidak goyang seperti dulu. Shen Meng membuka pintu dan memanggil, Luo Xihao, ingin Li Qianqian mengenalinya. Xihao,
kemarilah dan temui bibimu. Luo Xihao, ada apa ini? Dia agak bingung. Hanya dalam satu sore, dia berubah dari pemuda pengangguran menjadi karyawan tetap di pabrik tekstil, lalu menjadi menantu direktur pabrik, putri seorang pejabat tinggi daerah, dan bibinya. Apakah ini berarti dia bisa melakukan apapun yang dia mau di pabrik tekstil mulai sekarang? Halo, Bibi. Anak laki-laki kecil berambut hitam ini pasti adikku. Hehehe, dia terlihat sangat unik. Li Qianqian. Dia menahan diri, tetapi putranya sekarang berkulit sangat gelap. Tidak heran orang berkata seperti itu. Luo Xihao sedikit terkejut. Ia mengira Li Qianqian akan diperlakukan istimewa selama masa nifasnya, tetapi ia tidak menyangka kondisinya akan separah ini. Ia melirik Shen Meng dengan curiga, tetapi Shen Meng tetap tenang dan kalem. Setelah menyelesaikan urusannya, Shen Meng hendak berpamitan. Ketika nenek yang melihat Li Qianqian tidak menangis atau membuat keributan, dia berasumsi bahwa Li Qianqian telah pasrah pada nasibnya dan langsung menunjukkan ekspresi puas. Bibi Yang, kami pulang dulu ya. Qianqian baru saja melahirkan, jadi mungkin dia agak rewel. Mohon bersabar dan jangan terlalu memaksakan diri. Bibi perlu istirahat kalau perlu, dan Bibi perlu tidur kalau bayinya sudah tidur. Lihat, matamu ada lingkaran hitam karena kelelahan. Kalau ada makanan enak di rumah, makan juga, tapi jangan lupa berikan ke Qianqian. Wah, anakmu manis sekali. Jangan khawatir, Bibi akan mengurusnya. Datang lagi kalau ada waktu. Shen Meng tersenyum dan Luo Xihao berbalik dan pergi. Bibi kedua, kenapa kau bilang begitu padanya? Lihat wanita tua itu, dia sangat berisi dan montok, kau bisa lihat dia tidak pernah mengabaikan makannya. Lihat bibiku, dia sangat kurus dan punya telur hitam kecil itu, kau bisa tahu sekilas bahwa ibu dan anak itu tidak menjalani kehidupan yang baik. Bibi kedua, Luo Xihao terkekeh dan berkata, aku melakukan ini agar lebih mudah membedakan mereka. Aku sudah punya dua bibi hanya dalam setengah hari, dan aku tidak tahu bagaimana membedakannya. Aku juga punya seorang bibi yang lebih tua. Pengaturan ini tepat dan tidak akan menimbulkan kebingungan. Shen Meng, kamu cukup pintar. Ini, ambil ini. Besok pagi, pergilah ke kompleks komite kabupaten dan temui Ibu Qianqian. Penjaga di gerbang mungkin tidak mengizinkanmu masuk, tapi kau bisa bilang kau keponakan Hu Biao dan kau harus segera menemuinya. Lalu, ingat untuk meminta Ibu Qianqian mencari dua orang yang pandai bicara dan sulit diajaknya. Luo Xihao menggosok benda di tangannya, mengangkat ujung sapu tangan, dan melihat bahwa benda itu adalah telur hitam kecil yang menyedihkan. Ia langsung mengerti maksud Shen Meng dan langsung menghujaninya dengan pujian. Xihao, kalau kamu berhasil menyelesaikan ini, jangan khawatir, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di pabrik tekstil, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Luo Xihao sangat gembira, memegang foto yang dibungkus sapu tangan seolah-olah itu bukan sekadar foto biasa, tetapi representasi statusnya di masa depan. Tapi bibiku bertindak terlalu jauh. Bukankah itu sesuatu yang melayang di sekitar hantu? Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Shen Meng pulang menjelang senja, ketika hari sudah hampir gelap. Lu Zhenping berdiri di pintu masuk desa bersama sekelompok anak-anak. Angin utara menderu-deru, membuat sang ayah dan anak-anaknya tampak memelas. Kenapa kamu menunggu di sini? Dingin sekali. Cepat pulang. Lu Zhenping mengambil barang-barang dari tangannya, menyapa lelaki tua yang mengemudikan kereta, dan lelaki tua itu pun pergi dengan gembira. Ketika Shen Meng kembali, ia kehilangan kereta itu. Sepedanya sulit dikendarai, jadi ia bertemu dengan gerobak sapi yang menumpang di jalan dan berhasil pulang. Mereka tidak sabar. Semakin mereka memikirkannya, semakin buruk keadaannya. Hari mulai gelap dan kau masih belum kembali. Mereka pikir kau akan bertemu penculik. Shen Meng, jika penjual bunga bertemu dengannya, percaya atau tidak, dia akan menjualnya. Bu, kenapa lama sekali Bu pergi? Wah, kukira ibu tersesat, Bu. Bu, datanglah lebih awal lain kali. Bu, aku sudah tidak mau apa-apa lagi. Jangan pulang terlalu malam, takut. Setelah selesai berbicara, ia langsung menghambur ke pelukan Shen Meng, yang langsung membuat ketiga anak laki-laki lainnya iri. Mereka laki-laki, dan tidak bisa memeluk ibu mereka terus-menerus seperti Shen Meng, yang membuat mereka iri. Baiklah, baiklah, ibu salah, ibu salah. Lain kali aku pasti pulang lebih awal, oke. Ada alasannya, kalau tidak, aku bisa pulang lebih awal sore ini. Kita bicarakan ini nanti saat kita sampai rumah. Di luar terlalu dingin. Aku sudah membuatkanmu teh jahe gula merah. Minumlah semangkuk dulu sebelum makan. Mengapa? Setelah tiba di rumah, Shen Meng tidak menyembunyikan apapun dari Lu Zhenping dan langsung memberitahunya tentang tawaran pekerjaan di pabrik tekstil. Ia akan segera kembali ke kampung halamannya dan perlu membangun koneksi. Namun, ia tidak menyangka Shen Meng sudah melakukannya diam-diam, juga tidak menyangka adik Li Heping disiksa seperti ini. Ini benar-benar keterlaluan. Aku akan menelepon Heping nanti dan memberitahunya. Dia orang yang cerdas dan cekatan. Dia tidak akan membiarkan adiknya diganggu seperti ini tanpa alasan. Oh, kamu tidak melihatnya. Hatiku hancur melihat Qianqian seperti itu. Kalau ada yang menindas adikku seperti itu, aku akan melawannya sampai mati. Kamu harus memberitahu Li Heping. Kalau kita tidak memberitahu keluarga Hu tentang sikap keluarga Li kali ini, Qianqian akan kesulitan di masa depan.
Pernikahan bukan sekadar urusan dua insan yang saling mencintai, melainkan penyatuan dua keluarga. Untungnya, Li Qianqian dan Hu Biao memiliki rumah sendiri, jika tidak, hidup mereka akan semakin sulit. Shen Meng ingin membuat keributan yang lebih besar. Hu Jinbu adalah direktur pabrik tekstil, dan dia tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Jika orang lain tahu bahwa keluarga Hu memperlakukan menantu perempuan mereka yang baru saja melahirkan dengan buruk, reputasi dan masa depan mereka akan hancur. Jadi, setelah semuanya berkembang, dia harus menghentikannya, jika tidak, akan sulit untuk mengatur pekerjaan Wu Xianglan. Hari berikutnya, Shen Meng kelelahan karena kegiatan kemarin, jadi dia bangun agak terlambat hari ini. Dia sedang merajut di halaman untuk mengisi waktu ketika Zhou Jiao datang kepadanya dengan wajah berseri-seri. Kakak ipar, aku sibuk. Jiaxuan bilang dia khawatir dengan kesehatanku selama aku hamil, jadi dia khusus membelikanku beberapa kurma merah untuk menyehatkan tubuhku. Aku membawakanmu sekantong. Ini makanan yang enak. Kamu bisa ambil satu, buka, dan buat teh. Ini bisa tahan beberapa bulan. Biasanya aku tidak tahan kalau harus membawanya. Shen Meng, ada apa denganmu, datang ke sini untuk memamerkan kurma merahmu yang layu? Kakak ipar, kamu belum tahu, tapi aku kembali ke rumah orang tuaku beberapa hari yang lalu dan bertemu Bibi Lin. Oh, itu Lin Rong, istri direktur pabrik tekstil. Bibi Lin, dia sangat menyukaiku. Dia bahkan sudah mengurus pekerjaanku sehingga aku bisa menunda mulai bekerja. Ya ampun, itu benar-benar meringankan beban pikiranku. Aku masih bisa punya pekerjaan tetap di masa depan. Aku tidak akan pilih-pilih lagi. Gajinya tinggi, kan? Shen Meng. Saya tahu kura-kura berusia 1000 tahun ini telah menjadi roh. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Bab 190. Zhou Jiao menggunakan alasan kurma merah untuk memamerkan pekerjaan yang telah diperolehnya. Setelah meletakkan kurma merah, ia pergi dengan langkah bangga. Tak lama kemudian, Wu Xianglan datang dengan wajah murung. Kakak ipar, lihat. Dia baru saja dapat pekerjaan dan sudah sok berkuasa. Dia praktis mengibas-ngibaskan ekornya di udara, seolah-olah dia ingin seluruh desa tahu dia kenal istri manajer pabrik tekstil itu. Shen Meng berhenti merajut dan mengeluarkan beberapa biji melon dari sakunya untuk bermain kriket dengan Wu Xianglan dan Zhou Jiao. Siapa bilang sebaliknya? Xianglan, jangan marah. Aku akan pergi ke kota kabupaten nanti dan aku jamin akan mencarikan pekerjaan untukmu. Memangnya kenapa kalau istri manajer pabrik yang mencarikan pekerjaan untuknya? Istri manajer pabrik tidak punya kuasa apapun. Masalah ini mungkin dilakukan diam-diam. Satu orang, satu pekerjaan. Kalau dia punya, orang lain tidak. Kalau orang lain tahu, mereka mungkin akan menghancurkan Zhou Jiao. Begitu mendengar pekerjaannya akan segera diselesaikan, Wu Xianglan segera memindahkan bangku kayu itu lebih dekat ke arahnya. Terima kasih, kakak ipar. Aku baru menyadarinya setelah tahun baru. Mulai sekarang, satu-satunya yang bisa kuandalkan hanyalah uangku dan kedua anakku. Aku tidak bisa mengandalkan apapun lagi. Kau benar berpikir begitu, Xianglan. Kau benar-benar bodoh waktu itu. Apa yang begitu harum dari seorang pria? Lihat ayah anakmu, kepada siapa ia begitu berbakti. Kau seharusnya tahu itu. Seharusnya kau memperjuangkan apa yang seharusnya kau perjuangkan untuk kakek nenek anakmu. Setelah kau mendapatkannya, seharusnya kau melindunginya untuk anak-anakmu. Kalau tidak, siapa tahu siapa yang akan diuntungkan. Ngomong-ngomong soal Lu Jiahe, Wu Xianglan merasa gigi kuningnya akan hancur berkeping-keping. Dulu ia menabung setiap sen, bahkan jika itu berarti menganiaya anaknya, hanya untuk memastikan anaknya, seorang buruh, makan dengan baik. Namun, saudara laki-lakinya, si brengsek itu, cukup pandai menyenangkan orang, memberikan semua makanan enak dan harum kepada Liu Sukin. Setiap kali ia memikirkan hal-hal ini, ia merasa ingin meledak. Kakak ipar, aku sangat menyesal. Aku menyesal tidak peduli pada orang yang salah sebelumnya, tapi juga karena aku buta akan kebenaran dan salah mengira wanita itu orang baik. Aku begitu buta terhadapmu. Kakak ipar, aku sangat menyesal. Terlepas dari apakah Wu Xianglan tulus atau tidak, Shen Meng tetap menggenggam tangannya dan berkata, Xianglan, jangan bicara begitu. Itu semua sudah berlalu. Aku melakukannya karena melihat kerja kerasmu dan kasihan pada anak-anak. Kalau tidak, kenapa aku tidak memberi Jinghao pekerjaan yang bagus? Ngomong-ngomong, aku punya hubungan baik dengannya, kan? Apa ini karena dia menganggap suamimu tidak berguna? Kalau kau tidak punya seseorang untuk diandalkan, aku tidak tahu betapa menderitanya kedua anakmu nanti. Pertanyaan yang selama ini mengganggu Shen Meng akhirnya menemukan jawabannya hari ini, saudara iparnya benar-benar baik hati dan sungguh-sungguh peduli terhadap Yong Qiang dan Yong Li. Baiklah, berhentilah seperti itu. Kalau anak-anak melihat ini, mereka akan mengira aku menindasmu. Aku berteman baik dengan menantu manajer pabrik tekstil. Aku akan memintanya untuk menjagamu. Aku janji kamu tidak akan ditindas di pabrik, jangan khawatir. Qian baru saja melahirkan dan jarang ada di pabrik tekstil, jadi kamu harus melakukan banyak hal sendiri. Jangan pelit saat bersama orang lain. Belanjalah saat kamu membutuhkan. Pabrik menyediakan 1 kali makan sehari. Kamu bisa mengendarai gerobak sapi ke sana pagi-pagi dan pulang sore hari, itu sangat cocok. Oh, dan kalau kamu bertemu Jiao di pabrik, cobalah untuk menghindarinya.
Jangan biarkan dia mempersulitmu nanti. Wu Xianglan segera melebarkan matanya dan menatap Shen Meng dengan tidak setuju. Kakak ipar, apa yang kau katakan? Aku tidak melakukan hal yang memalukan, kenapa aku harus takut padanya? Kau sudah memikirkan semuanya untukku. Bagaimana aku akan mengatur pabrik, terserah aku. Kalaupun aku takut pada Zhou Jiao, memangnya kenapa? Aku akan melakukan pekerjaanku dengan baik, dia tidak bisa mengendalikanku. Oh, kakak ipar, aku tidak khawatir soal itu. Aku khawatir kakakmu akan kembali ke militer beberapa bulan lagi. Lalu aku akan bekerja di perusahaan Bas, dan Zhou Jiao akan punya pekerjaan tetap. Lalu ada Jiaxuan. Kalau mereka berdua mau menindas keluarga kita atau kamu dan anak-anakmu, siapa yang bisa menghentikan mereka? Dua keluarga kita sudah cukup sering berselisih paham dalam 6 bulan terakhir. Lihat Jiao barusan, apa dia terlihat tidak menyimpan dendam? Wajah Wu Xianglan agak pucat. Ia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ia memiliki pekerjaan dengan gaji sedikit di atas 10 yuan sebulan, dan bahkan jika ia dipukuli dan dimarahi, ia tidak akan pergi. Tapi bagaimana jika kedua anaknya diganggu saat ia pergi? Kakak ipar, jangan khawatir, begini, aku akan bekerja. Mingke diurus oleh Jing Hao. Aku akan memberinya 2 yuan sebulan, dan aku akan menanggung makan dan minumnya. Yongqiang dan Yonglimu masih setahun terlalu muda untuk sekolah. Kalau kamu mau, aku bisa bicara dengannya dan meminta diskon, 3 yuan sebulan, agar dia dan Jiaseng bisa mengurus mereka. Jangan pelit dengan uang. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada anak-anak. Kalau kamu bisa mengandalkan Jiaseng, tidak apa-apa, tapi aku mengkhawatirkannya. Wu Xianglan segera menjawab, ya, saya bersedia, kakak ipar. Begitu saya menerima gaji, saya akan segera memberikannya kepada Jing Hao. Shen Meng senang melihat Wu Xianglan begitu kooperatif. Ia menepuk-nepuknya dan berkata, jangan khawatir soal uang. Kalau kamu punya waktu luang di daerah ini, kamu bisa mencari uang dengan mencuci dan membersihkan rumah orang lain. Bekerja keras saja untuk saat ini. Nanti, aku akan meminta Qian untuk membantumu pindah ke tempat yang lebih baik. Kalaupun kamu tidak bisa pindah, semuanya akan lebih mudah dan gajinya akan lebih baik. Wu Xianglan sangat tersentuh setelah mendengar ini dan berjanji akan memberitahu Shen Meng segala hal yang dilakukan Zhou Jiao di pabrik tekstil sehingga mereka dapat membicarakan segala ide yang mungkin diajukan Zhou Jiao dan Lu Jiaxuan. Sekitar tengah hari, Yusueli membuat sepanci bakpao dan membawa 7 atau 8 bakpao sekaligus. Kebetulan, Xie Jinghao memasak sepanci acar kol, tahu, dan ikan, serta membawa sebuah pot tanah liat. Melihat barang-barang yang mereka berdua bawa, Shen Meng tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa Lu Zhenping pasti senang karena ia tidak perlu memasak makan siang. Hei, aku baru saja berpikir untuk datang menemui kalian sore ini, dan kalian semua datang ke sini sendirian. Hebat sekali, hal yang luar biasa untuk kalian semua. Yusueli dan Xie Jinghao bertukar pandang curiga, lalu menatap Shen Meng, menunggu dia memberitahu mereka kabar baik apa itu. Begini ceritanya. Aku pergi ke kantor wali kota kemarin. Sir Lei, pekerjaan yang kuceritakan tidak akan berhasil, tapi dokter Cheng bilang dia akan memberimu pekerjaan baru memotong dan menyajikan sayuran. Pekerjaannya sangat mudah, dan gajinya naik 5 yuan sebulan. Sekarang jadi 24 yuan sebulan. Jing Hao, ku beritahu, Wu Xianglan akan bekerja di kantor wali kota. Aku sudah bilang padanya untuk menitipkan kedua anakmu. Gajinya 3 yuan sebulan. Mingkeiku akan menemanimu. Gajinya 2 yuan sebulan. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Kedua wanita itu langsung terbelalak mendengar ini. Sungguh hal yang luar biasa. Yusueli mengerjap lalu berkata, Jing Hao, aku juga akan menitipkan putri kecilku ke rumahmu. Aku akan memberimu 2 yuan sebulan, dan kau bisa membantuku merawatnya. Aku akan menyekolahkan putri sulungku, dan dia akan makan siang bersamamu. Aku akan membayar makanan untuk kedua anak secara terpisah. Xie Jinghao membuka mulutnya, menatap anak itu, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mendapatkan 7 yuan sebulan. Shen Meng tersenyum pada Yusueli. Ia bersyukur dan tahu bagaimana membalas kebaikan. Ia baru saja memulai, dan Yusueli sudah mampu melanjutkan. Ia memang orang yang cerdas. Sementara itu, pabrik tekstil di kota kabupaten juga ramai dengan aktivitas. Ibu Li Qian, Kim Yue, memimpin 4 atau 5 perempuan ke kompleks keluarga dengan sikap mengancam. Di belakang mereka ada 3 pria, salah satunya adalah Luo Xihao, yang tampak bersemangat dan wajahnya memerah. Bersambung.